Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasimi, MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Islam di Sumatera, yaitu nama dari anggota kelompok 14 yang pertama Eka Khairiyah NPM 2151030028 dan Yepa Yesa Aulia dengan NPM 2151030099. Masuknya Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Islam di Sumatera, khususnya Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir untuk berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Para pembawa Islam datang langsung dari Semenanjung Arabia yang merupakan utusan resmi khalifah atau para pedagang profesional Islam yang memang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh sebagai daerah persinggahan dalam perjalanan menuju Cina. Hubungan yang sudah terbina sejak lama yang melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera telah memudahkan penyiaran Islam. Kondisi sebelum Islam masuk ke Sumatera. Sebelum Islam masuk di Sumatera, masyarakat di sana menganut agama Hindu-Buddha. Hal ini dibuktikan dengan kabar yang menyebutkan bahwasanya Sultan Malik As-Sahleh, Sultan Samudra Pasai pertama, menganut agama Hindu sebelum akhirnya diislamkan oleh Syekh Ismail. Dan kerajaan Sriwijaya yang terdapat di Sumatera Selatan juga menganut agama Buddha. Tokoh dari Sumatera yang menyebarkan agama Islam. 1. Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri dilahirkan di Pansur, Aceh. Beliau menuntut ilmu sampai ke India, Persia, Mekah, dan Madinah untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti fikih, tauhid, tasawuf, sejarah, dan sastra Arab. 2. Samsuddin Al-Sumatrani. Samsuddin Al-Sumatrani merupakan seorang ulama terkemuka di Aceh dan Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Ia memiliki posisi penting di kerajaan Aceh Darussalam sehingga ia termasuk salah seorang tokoh yang diceritakan dalam buku Hikayat Aceh. 3. Nuruddin Al-Raniri. Nuruddin Al-Raniri dilahirkan di Gujarat, India. Ia lebih dikenal sebagai seorang ulama Melayu. Perkenalannya dengan tokoh Indonesia dimulai ketika ia melanjutkan studi ke Haramani tahun 1030 Hijriah atau 1620 Masehi. 4. Abdurrauf Singkal. Abdurrauf Singkal dilahirkan di Singkal, Aceh tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Nama aslinya Abdurrauf Al-Fansuri atau Abdurrauf Al-Singkili. Beliau adalah orang yang pertama kali mengembangkan tarekat Sayyattariyah di Indonesia. 5. Syekh Abdus Samad Al-Falembani. Syekh Abdus Samad Al-Falembani dilahirkan di Palembang tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Ayahnya berasal dari Yaman. Beliau pertama kali mendapatkan pendidikan di Kedah atau Semenanjung Malaka dan Patani atau Thailand. Kemudian ia belajar ke Timur Tengah. 6. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan gagasan pembaharuan Islam dengan menekankan pentingnya syariat dan menolak terkat. Terlihat dalam karyanya Jahar Zugalur Kadzibin yang menolak praktek tari Sambandiyah. Kesimpulan, Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Sumatera menganut agama Hindu-Buddha. Hal ini ditandai dengan bukti bahwa
kabar yang menyebutkan bahwasannya Sultan Malik As-Saleh Sultan Samudra Pasai pertama menganut agama Hindu sebelum akhirnya diislamkan oleh Syekh Ismail, dan kerajaan Sriwijaya yang terdapat di Sumatera Selatan juga menganut agama Buddha. Berkembangnya Islam di Sumatera juga tidak terlepas dari campur tangan para tokoh, diantaranya Hamzah Pansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan masih banyak lagi tokoh lainnya. Terima kasih.